Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Bahtiar. Apa kabar ini teman-teman para pejuang PTN? Semoga dalam keadaan baik ya, tidak kurang suatu apapun. Yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan ya. Oke. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal SNBT ya, khususnya pengetahuan kuantitatif ya. Ini kita masuk ke paket yang ketiga teman-teman ya. Ya, kita langsung aja. Ya, kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke. Ini soal pertama ada jika akar dari 205,34 itu adalah 14,3 dan akar dari 2053,4 45,3, maka berapakah nilai dari akar 205.340? Oke, langsung aja ya. Oke, jadi bentuknya 205.000 ini kita bentuk ke perkalian 100 seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa perkalian 100? Ya, supaya nanti 100-nya bisa kita akarin ya. 205.340 kalau kita jadi perkalian 100 jadinya 2053,4 kali 100 ya. Ini sama aja nilainya ya. Sehingga ya ini kita bisa pisah ya. Nah, akar dari 2053,4 ini udah ada di soal ya, yaitu 45,3 ya. Sedangkan akar dari 100 itu adalah 10. Oke, jadi tinggal kita kalikan saja. 45,3 kali 10 hasilnya 453. Jadi jawabannya yang B. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Di sini diketahui 3 bilangan membentuk deret aritmatika. 14, X, dan 22. Pertanyaannya nilai X-nya berapa ya? Oke, teman-teman perlu diingat ciri dari deret aritmatika atau baris aritmatika itu adalah selisihnya sama ya, atau bedanya itu sama. Selisihnya sendiri kita dapat dari misalkan ini X dikurangi 14, bisa juga dari 22 dikurangi X gitu ya. Karena selisihnya sama berarti bisa kita buat persamaan seperti ini, yaitu X dikurangi 14 akan sama dengan 22 dikurangi X ya. Angka berikutnya adalah X-nya kita pindah ruas ke kiri, sedangkan 14 kita pindah ruas ke kanan ya. Ya, sehingga ini jadi 2X, 14 ditambah 22 itu 36 ya. Maka kita dapat X-nya 36 bagi 2, jadinya 18. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya nomor 3. Umur bintang 9 tahun lebih tua dari Nadia. Jika umur Nadia adalah X tahun, maka umur bintang 12 tahun yang lalu adalah. Oke, kita mulai dari umur saat ini. Umur saat ini katanya umur bintang itu lebihnya 9 tahun dari Nadia, berarti X plus 9. Yang ditanya adalah umur mereka pada saat 12 tahun yang lalu gitu ya. Selisihnya itu kan nggak bakal berubah ya teman-teman ya. Jadi ya tetap aja ya. Jawabannya X plus 9 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 4. Manakah nilai yang lebih dari 6/11 dikali 33%? Oke, langsung saja kita kalikan dulu ya. 6/11 kali 33% ini dapatnya 18%. Ya, dari 33 kita bagi 11 itu kan 3 ya. 3 kali 6 itu 18. Jadi ya udah, yang paling besar, yang lebih besar itu ya 19%. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Di sini ada pola yang identik antara segitiga A sama segitiga B. Ya. Kita mulai dari pola yang A dulu ya. 28 itu dapatnya dari angka-angka di luar ini seperti apa? Ternyata polanya adalah 28 itu kita dapat dari 4 kali 9 dikurangi 8 ya. 4 kali 9 itu kan 36, dikurangi 8 itu 20,
8. Nah, kita gunakan pola yang sama di B ya. Berarti 4 dikali X dikurangi 12 itu harus sama dengan 24 ya. 12-nya kita pindah ruaskan ya, jadi 36 ya. 4X sama dengan 36, maka X-nya sama dengan 9. Jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya nomor 6. Ini ada pola bilangan atau apa ini? A bundaran titik B jadinya seperti ini ya. A min B ditambah 1 dikali A plus B lalu ditambah A kali B. Maka berapakah nilai 3 bundaran 1 lalu bundaran 2? Kita mulai dari 3 bundaran 1 dulu ya. Berarti 3 dikurang 1 ditambah 1, lalu 3 ditambah 1 ditambah 3 kali 1. Oke, sehingga hasilnya 3 dikurang 1 ditambah 1 itu 3, 3 tambah 1 itu 4 ya. 3 kali 4 12 ditambah 3 itu 15. Nah, ini hasil ini kita masukkan ke berikutnya ya, bundaran 2 yang seperti ini. Sehingga 15 bundaran titik 2 jadinya 15 dikurangi 2 ditambah 1, 15 tambah 2 lalu ditambah 15 kali 2, sehingga hasilnya ini jadi 14 dikali 17 ditambah 30, hasilnya adalah 268. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya soal nomor 7. Ini diketahui gambar apa ini? Trapesium kah ya? Ya. Di sini apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan? Pertanyaannya adalah luas ABDE. ABDE, oke. Kita mulai ya. ABDE itu adalah jajar genjang. Kalau teman-teman masih ingat, rumus luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi gitu ya. Nah, tinggi jajar genjang yang ini itu akan sama dengan tinggi segitiga BCD ini kan ya. Oke. Jadi kita akan mulai dari situ ya. Pernyataan pertama, AB itu 10. Oke, kita lihat AB 10. AB 10 berarti BC juga 10 karena mereka sama. Nah, kalau BC-nya ada lalu ini segitiganya sama kaki ya, CD 12 berarti BD juga 12. Maka ini tingginya bisa kita dapat karena ini persis tengah-tengah gitu ya. Kalau tinggi segitiga dapat berarti tinggi jajar genjang juga dapat ya. Maka luasnya juga dapat. Jadi pernyataan 1 tuh cukup ya. Bagaimana dengan pernyataan 2? Pernyataan 2 bilang sudut BCD. BCD berarti di sini ya. Ini 60 katanya. Karena sama kaki, maka sudut yang ada di B juga sama ya, 60. Jadinya sama sisi. Karena sama sisi maka tinggi segitiganya juga bisa kita dapat ya. Ya berarti cukup juga ya. Maka pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, maka jawabannya yang D ya. Soal berikutnya nomor 8. Manakah bilangan yang habis dibagi 3? Ya, bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah bilangan yang digit-digitnya kalau kita tambahin itu hasilnya tuh kelipatan 3 ya. Kita mulai dari pilihan pertama 1, 2, 3, 4. Kalau kita tambahin 10 ini bukan kelipatan 3, makanya salah ya. Yang kedua 14 bukan kelipatan 3, itu salah juga. Yang ketiga 22 juga bukan kelipatan 3 ya, salah juga. Nah ini dia 18 itu kelipatan 3, 3 kali 6 18 kan. Jadi ini yang benar, maka yang betul hanya 4 saja. Jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya nomor 9. Ini diketahui X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2/3. Maka nilai dari 12 bagi 2 kali X plus Y kali X min Y. Oke, kita mulai langsung dari bawahnya ini teman-teman, kita kalikan X plus Y kali X min Y, ini jadinya X kuadrat min Y kuadrat. Nah, X kuadrat min Y kuadrat sudah ada nilainya yaitu 2/3 ya. Kita kalikan saja jadinya 12/4/3 nih. Pernya ini ada 2 nih. 4/3 di bawah, 3-nya naik ke atas jadi kali. Jadinya 36/4 yaitu 9. Jawabannya yang A.
Oke, kita lanjut nomor 10. Ya, kebetulan soal-soal kali ini cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, ini pertanyaannya manakah yang fungsi Y sama dengan fx. Nah, kalau teman-teman nyari fungsi Y sama dengan fx, caranya kita cukup buat saja garis vertikal ya. Maka kalau titik potongnya hanya satu, itu yang dimaksud ya. Artinya kalau lebih dari satu ya bukan. Oke, contoh, bukan contoh, kita mulai dari yang A ya. Yang A kita buat garis vertikal gitu. Di sini titik potongnya hanya satu di sini ya. Kelihatan ya. Ya udah, ini betul. Oke, kita buktikan yang lain salah ya. Yang ini nih sebelahnya, kalau kita tarik garis vertikal itu ada 2 titik potong, makanya dia salah. Berikutnya yang itu juga ya, ada 2 titik potong, itu juga salah. Yang E juga ya, ada 2 titik potongnya, itu juga salah. Kalau yang C ini malah banyak ya titik potongnya. Nah, ini udah pasti salah ya. Oke, lanjut saja ke nomor 11. Di sini diketahui 2013A dikurangi 3B itu sama dengan 1003. Maka nilai dari 6039A dikurangi 9B. Oke, ya. Kalau kita perhatikan kan 3B ke 9B kita kali 3 ya. Udah kali 3 aja semua. Oke, 2013 dikali 3 jadinya 6039. Sedangkan 3B dikali 3 jadi 9B, 1003 dikali 3 jadi 3009. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut yang nomor 12, ini ada himpunan ya. Himpunan seperti di gambar. Manakah hubungan yang benar? Oke, kita akan coba merekonstruksi. Kita mulai dari yang C ya, karena yang diarsir itu kan yang adanya di C ya. Yang C kita mulai dikurangi dengan yang A ya, kurangin dulu. Terus berikutnya kita kurangin lagi dengan yang B. Maka bentuk ini sama seperti soal. Ya, artinya ini C dikurangi gabungan dari A dan B. Berarti jawabannya yang E gitu ya. Oke, berikutnya nomor 13. Ini ada bentuk 2 segitiga ya, kelihatan ya. AB sejajar dengan DE ya. Kita langsung saja. Bayangkan sama teman-teman yang atas itu kita ambil gitu ya. Kita potong ya. Terus kita putar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah hasil akhirnya. Dari sini kan kelihatan itu 2 segitiga yang sebangun ya. Jadi kalau ada 2 segitiga yang sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini pertanyaannya adalah DEC itu akan sama dengan BAC. DEC akan sama dengan BAC 45 derajat. Itu udah jawabannya ya, yang E ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini ada sebuah persegi, lalu di dalamnya ada lingkaran. Maka berapakah luas daerah yang diarsir? Luas daerah yang diarsir kita dapat dari luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Luas persegi adalah sisi kali sisi ya. Sisinya adalah 4, berarti 4 kali 4 atau 4 pangkat 2. Terus dikurangi VR kuadrat ya. R-nya ini 2. Oke. Ini gambarnya ini agak salah dikit saya ya. Ini harusnya lingkarannya nempel ya teman-teman ya. Tolong dikoreksi ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 16 dikurangi 4pi. Jadi jawabannya yang A. Soal yang terakhir ya, di sini ayah memiliki stok rumput untuk memberi makan 100 ekor kambing selama X hari. Jika ayah membeli 25 ekor kambing lagi, manakah hubungan P dan I yang benar? Kita mulai dari 100 ekor, maka rumput akan habis dalam X hari. Kalau ditambah 25 ekor kambing berarti jadinya totalnya 125 ekor. Maka berapa hari habisnya? Misalkan P hari gitu ya. Oke, di sini kan semakin banyak kambing maka semakin cepat dong habisnya ya rumputnya ya. Atau dengan kata lain,
waktu stok rumputnya itu bakal semakin sedikit ya. Bertambahnya kambing, maka waktu stoknya itu bakal bertambah sedikit. Berarti ini perbandingannya terbalik ya. Berarti 125P itu akan sama dengan 100X. Maka P-nya adalah 100 per 125X. Kalau kita sederhanakan dibagi 25, dapatnya 4 per 5. Nah, kita bandingkan P-nya 4 per 5X, sedangkan I-nya 3 per 4X. Berarti lebih besar yang P ya teman-teman ya. Jawabannya yang B, P lebih dari I. Kalau 4 per 5 itu 0,8, sedangkan 3 per 4 itu adalah 0,75 ya, begitu. Oke, cukup ya teman-teman. Ya, soal-soal kali ini cukup mudah ya. Semoga bisa menjadi bahan latihan buat teman-teman ya, dan semoga bermanfaat untuk para pejuang PTN. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.